Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Duit Mustina? Semoga sehat selalu ya, dan selalu jaga kesehatannya selama di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 4, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Pelajaran 5. Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. Nah, dari muatan imsak kita ini, kita nanti akan disuruh untuk berbuat baik ya anak ibu, berbuat tolong menolong kepada orang lebih tua, kemudian kepada orang lebih muda. Bagaimana sikap kita seharusnya ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menentukan sikap perbedaan hidup individu berdasarkan gambar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita yang pertama ya. Yang pertama yaitu menuliskan cerita berdasarkan gambar. Nah, bagaimana sih caranya menuliskan cerita itu berdasarkan gambar? Apa sih langkah-langkahnya? Nah, coba perhatikan ya anak-anak ibu. Yang pertama yaitu langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Jadi ada 2 langkah ya untuk menulis cerita berdasar gambar. Yang pertama, amati gambar. Jadi kita amati dulu gambarnya seperti apa ya. Yang kedua, lalu tuliskan kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Jadi setelah kita amati, kita akan menuliskan kalimat apa ya yang sesuai dengan gambar itu. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, perhatikan terlebih dahulu gambarnya, kira-kira apa maksud gambar tersebut. Jadi di sini ibu guru mempunyai gambar. Nah, kita amati dulu gambarnya kira-kira seperti apa ya. Jadi gambarnya ini kita ceritakan dulu. Kita menerka dulu. Di sini kan ada 2 orang anak yang sedang membersihkan sampah. Nah, kira-kira membuat kalimat seperti apa ya? Nah, di sini kan tidak ada nama anak-anaknya. Kemudian kita bisa membuat nama anaknya. Kita karang aja. Nah, contohnya sekarang kita lihat kalimatnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membuat kalimatnya. Nah, di sini ibu guru membuat namanya yaitu Rio dan Ranu. Jadi kalimatnya bisa seperti ini. Rio dan Ranu sedang berada di halaman. Mereka sedang berada di mengambil sampah di sekitar supaya halamannya bersih dan mengambil sampah di sekitar. Nah, di sini membuat cerita berdasarkan gambar itu sesuai ya, yaitu Rio dan Ranu itu mereka sedang berada di halaman. Kemudian mereka mengambilkan sampah di sekitar halaman. Kemudian, nah, kalau kita mengambil sampah di sekitar berarti mengambil sampah di sekitar bisa. Nah, kalau misalnya kita mengambil sampah di sekitar itu berarti halamannya supaya bersih dan nyaman. Jadi kita bisa menghubungkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadi kalau kita mengambil sampah berarti kita masukkan ke dalam tas sampah berarti akan bersih dan nyaman. Begitu ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya di sini kita perhatikan dulu terlebih dahulu gambarnya. Kira-kira apa maksud gambar tersebut? Sama seperti gambar sebelumnya, berarti kita amati dulu gambar tersebut. Di gambar ini ada siapa saja, kemudian ada di mana tempatnya. Kalau di gambar ini berarti ada seorang ibu
ibu dan anak yang berada di dapur. Mereka sedang memasak. Kira-kira kalimatnya seperti apa ya? Nah, ini dia anak-anak ibu. Kita buat ya contoh kalimatnya seperti ini. Ibu dan Kirana sedang memasak. Kirana selalu membantu ibu memasak. Ibu sangat senang karena Kirana membantu memasak. Jadi di sini kita lihat ya, ada seorang ibu dan seorang anak. Ibunya kita namai dengan ibu, kemudian anaknya kita namai dengan Kirana. Kita lihat mereka ini sedang memasak ya. Kita lihat wajahnya. Wajahnya gimana? Wajahnya terasa gembira ya. Jadi mereka, mamanya ini sangat senang dibantu oleh Kirana saat memasak di dapur. Seperti itu cara membuat ceritanya berdasarkan gambar. Oke anak ibu. Nah, selanjutnya anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Yuk sama-sama anak ibu kita buat kalimat ya dari gambar tersebut. Nah, anak ibu coba perhatikan. Terdapat dua anak yang sedang bertengkar ya. Nah, kira-kira siapa ya namanya? Nah, kita boleh mengarang siapa namanya. Di sini ada Tony dan Made sedang bertengkar. Mereka sedang rebutan mainan. Sikap Tony dan Made tidak boleh dicontoh. Nah, kira-kira kalimatnya seperti ini anak-anak ibu. Nah, dari gambar ini kita lihat juga kira-kira sikap tersebut atau hal tersebut patut dicontoh atau tidak. Nah, patut ditiru atau tidak. Misalnya ada yang sedang bertengkar atau yang sedang marah-marah, itu tidak boleh dicontoh. Seperti itu ya anak ibu. Oke anak-anak, setelah anak ibu melihat bagaimana cara membuat kalimat dari sebuah gambar, anak ibu bisa membuat cerita berdasarkan gambar yang akan ibu berikan. Bisa ya. Sama-sama kita baca teks berikut ya. Di rumah paman ramai sekali. Semua saudara berkumpul di rumah. Ada kakek dan nenek. Ada paman Didi, adik dari ayah Nina. Paman Didi mempunyai anak perempuan bernama Wita. Wita masih berumur 3 tahun. Ada juga Wita dan kakak Bagas. Mereka adalah anak dari Bibi Nilam. Bibi Nilam adalah kakak dari ayah Nina. Wita dan Nina seumuran, sedangkan Kak Bagas duduk di kelas 2 SMP. Nah, kira-kira ini umur mereka ya. Wita 3 tahun, Wita 7 tahun, Bagas 14 tahun, Bibi Nilam 35 tahun, dan dan kakek 59 tahun. Nah, anak-anak, di dalam anggota keluarga besar ada yang usianya lebih tua dan ada juga ya usianya yang lebih muda daripada kita. Ayah, ibu, kakek, nenek, bibi, dan paman adalah anggota keluarga yang usianya lebih tua dari kita. Adapun adik adalah anggota keluarga yang lebih muda daripada kita. Kira-kira sikap kita seperti apa ya? Ada orang yang lebih tua pada kita, kemudian orang yang lebih muda daripada kita. Nah, anak-anak, di dalam rumah biasanya terdapat perbedaan usia antar anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama, usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Yang kedua, usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Dan usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Nah, kira-kira ibu guru atau anak-anak termasuk kelompok mana ya? Nah, ini dia kelompok yang ada dalam cerita tadi ya. Dita dan Wita termasuk kelompok anak-anak. Kemudian Bagas termasuk kelompok remaja. Kemudian Bibi Nilam dan kakek termasuk
memasukkan kelompok anggota keluarganya. Nah, bisa ya, coba lihat misalnya kalau Rere umurnya 8 tahun, kira-kira termasuk kelompok apa ya? Apakah anak-anak, remaja, atau dewasa? Nah, Rere termasuk kelompok anak-anak. Begitupun dengan anak-anak dua Ibu Sina juga termasuk kelompok anak-anak, belum termasuk kelompok remaja ya, karena umurnya masih di bawah 7 tahun atau di bawah 12 tahun ya. Masih kelompok anak-anak, bukan termasuk kelompok remaja ataupun dewasa. Kalau ibu guru umurnya 26 tahun, berarti ibu guru termasuk kelompok dewasa. Ya. Nah, nanti tanya sama mama atau papanya di rumah atau kakek atau neneknya, termasuk kelompok apa? Misalnya mamanya termasuk kelompok dewasa atau masih remaja. Coba tanya nanti ya. Oke, atau adiknya atau kakaknya. Nanti tanya di rumah ya, termasuk kelompok apa? Oke, anak-anak ibu guru? Nah, dengan memahami perbedaan usia, kita dapat bersikap sopan dan santun kepada orang yang lebih tua, dan kita harus saling menyayangi kepada yang lebih muda daripada kita. Kita tidak boleh saling bertengkar ya, yang misalnya sama adik kita enggak boleh, walaupun dia lebih muda daripada kita harus sayangi dia. Begitupun orang yang lebih tua dengan kita, harus kita hormati, harus bersikap sopan, tidak boleh sombong. Oke, anak-anak ibu guru, bisa ya. Nah, sekarang anak-anak silakan mengerjakan tugas tematik 2C halaman 106. Kemudian anak ibu kirim melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Tetap sehat selama di rumah dan selalu jaga kesehatannya ya. Nah, ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.